Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Ah, sebentar lagi lebaran. Waktu berjalan begitu cepat. Rasanya baru lebaran ya kemarin ya. Aduh. Sekarang udah lebaran lagi. Cepet sekali. Kalau lebaran itu harus siapin bahan buat persiapan masak di dapur nih. Makanya bawa catatan nih apa ya. Karena biasanya tuh pasarnya suka udah pada pulang mudik, orangnya gak jualan. Paling dikit Ipi tuh mau siapin ayam 2 ekor. Ya itu tuh Pak supir kan suka banget makan ayam goreng. Wah, jadi mending beli ayamnya 3 ekor deh buat persediaan. Terus apa lagi ya yang mau dibeli ya? Ipi, lagi ngapain? Kok sebut-sebut nama Pak sopir? Ngapain? Iya, ini kan mau lebaran, ya. Jadi Ipi tuh ingat dengan apa? Yang mau dibeli Ipi tuh apa aja, kan Pak supir sukanya ayam. Jadi Ipi mau beli 3 ekor. Waduh, tapi kamu tumben bayar, banget nih. Bayar aku ya. Tumben baik, tadi baru mau dipuji, tapi buat suruh bayar. persediaan Pak supir, karena Pak supir kan sukanya ayam. Iya, makasih loh Ipi udah baik. Tumben banget. Saya lagi mau catat dulu ya, terus mau bilangin sama Oma. Jadi apa yang mau dibeli apa aja gitu biar gak bingung. Kayaknya Pak sopir juga deh mau ganti ban, soalnya itu udah gundul tuh bannya. Terus mau spuring juga, terus yang lain-lain deh biar mobilnya kinclong dan ciamik buat lebaran nanti kita. Oh iya, ntar Ipi mau bikin ketupat lebaran yang spesial tuh. Oma juga minta Ipi bikin banyakan. Katanya mau kasih ke adiknya loh, adiknya Opah. Adiknya Opah siapa lagi? Itu loh yang di puncak tuh. Siapa sih? Non Seli ya? Yang keponakannya Opah. Opah kan saudaranya banyak. Adiknya Opah. Oh, yang mana lagi ya? Aduh. Jadi bingung Pak sopir nih. Itu si Seli tuh keponakannya. Keponakannya Opah. Iya. Opah tuh saudaranya banyak. Oh. Tapi ngomong-ngomong nih, kok Non Seli kulitnya beda ya sama Oma? Bukannya rasis loh ya, tapi emang beda. Kenapa bisa begitu ya? Wah, gitu ya. Habis Oma pernah cerita ya kalau Oma itu keluarganya segala bangsa kayaknya. Oh, segala bangsa? Maksudnya? Jadi kulitnya warnanya beda-beda. Ingat gak lagunya yang Yesus cinta segala bangsa? Lagu Skala Minggu ya pasti. Iya. Oh, iya ingat. Yuk nyanyi bareng-bareng yuk. Opa dan Oma juga ya. Yuk sama-sama kita mau nyanyi bareng-bareng. Ayo Opa dan Oma, kita tepuk tangan bersama. Ayo bersama kita bernyanyi Oma dan Opa. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Merah, kuning dan putih, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Merah, kuning dan putih, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Merah, kuning dan putih,
semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Ayo menari buat Tuhan Oma dan Opa. Biar sungai sukacitamu ada dalam Oma dan Opa, amin. Oke. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari buat Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Ayo mengalir bersama ke kiri dulu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Mari melayani Tuhan. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ayo mengalir lagi bersama ke kiri. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Mari melayani Tuhan. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oh bener ya, kalau kita semua sadar bahwa Tuhan cinta segala bangsa di dunia, kita harusnya gak perlu lagi rasis-rasisan. Apa itu rasis-rasis? Supaya semuanya mengalami sukacita dari Tuhan. Benar gak Pi? Benar Pak Supir. Jadi keluarganya Opa semuanya bisa pada rukun. Meskipun dari segala bangsa-bangsa keren. Iya. Maksudnya gimana sih segala bangsa? Ipi sendiri kurang ngerti. Nanti kita nanya Oma saja. Oke, ayo kita cari Oma. Oke? Oke. Wah, apa ya? Sudah lama aku nggak telepon Peti. Apa kalau gitu mending nanti Lebaran aku nginep di rumah mertua aja lah. Lebih seru. Kayaknya sudah lama nggak pergi ke sana. Nginep di rumah mertua aja pas Lebaran. Coba saya telepon Peti dulu. Siapa tahu dia mau titip apa untuk kita bawain dari sini. Sebentar. Halo? Halo Peti? Apa kabar? Oh, Cide, apa kabar?
Cide, gimana kabarnya? Kapan Cide mau nginep ke sini? Kamar Cide sudah lama kosong loh. Tapi selalu dibersihin sama Mbak Iem. Oh iya ya. Wah, Cide sih sehat aja, puji Tuhan. Peti, nah itu dia nih. Cide lagi rencana mau ke rumah mama. Ya, alias pulang kampung. Ceritanya. Ya puji Tuhan, kalau Mbak Yem masih bersihin kamar Cide tiap hari ya. Iya dong. Jadi rencananya mau tinggal berapa hari nginep di sini, Cide? Berapa harinya sih belum tahu. Tapi entar pas lebaran aja deh. Cide jalannya pas pagi-pagi berangkat kan jalanan masih sepi ya. Peti ada mau titip apa nggak dibawain dari sini? Oh iya Cide, nanti Peti tulisin di WA titipan Peti. Makasih loh sebelumnya Cide. Oh ya, jangan lupa ajak Ipik dan Pak Sopir. Jadi Oh. kangen sama mereka, apalagi masakan Ipi. Ih, enak-enak. Iya sih, pasti. Cide kan naik mobil, nanti yang supirin Pak Supir. Nah Ipi juga ikut tuh. Dia mau siapin lontong sayur lebaran, ketupat lebaran spesial. Nanti kita makan sama-sama di sana ya. Wah, asik. Udah kangen lontong lebaran Ipi. Senang banget kalau Cide bawain. Makasih ya. Sampai ketemu loh Cide. Oh iya deh, oke sampai ketemu juga nanti. Jangan lupa tulis ya pesannya di WA mau pesan apa biar nanti Cide siapin biar Cide bawain dari sini. Ya, oke Cide. Makasih ya. Oke, ya makasih, dadah. Saya harus catat nih pesan-pesan apa ya yang Peti minta bawain. Terus nanti biar suruh Ipi dan Pak Supir pergi belanja. Wah, senang banget bisa pulang ke rumah mertua. Meskipun mertua sudah tiada, tapi masih bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara di sana. Wah, seru sekali deh pasti. Senang banget bisa nyanyi bersama-sama menyembah Tuhan. Ya, semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Senang banget rasanya. Opa Oma, kita sama-sama nyanyi yuk. Dengan sukacita, kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita bersorak-sorai buat nama Tuhan. Oke? Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus dan kecapi, mari kita
seneng banget deh aku hari ini. Dung, Loh. dung, Tak dung tak tak dung dung, Oh, tak. kalian Dung, udah di tak, tak, sini. tak. Oma mau nyanyi sukacita sekali. Iya Oma, Aduh, heran deh. Ipi seneng ngelihatnya. Oma ternyata bisa juga ya nyanyi restoran Padang. Restoran Padang. Padang. Padang Gurun. Iya, lagu Padang Ya, Gurun. lagu Padang Gurun. Ya ampun, hebat deh Oma. Ajarin kita dong Oma. Iya, ntar Oma ajarin ya. Oke. Iya nih kita kan lebaran ini mau ke rumah ke rumah adiknya Opa. Siapa lagi sih Yang di Oma? puncak itu loh. Oh, Itu kita bersilaturahmi aja dengan adiknya Opa. Itu loh si Oma Peti. oh. Berarti kita nginep dong Oma. Iya dong. Hore kita nginep. Oh, kita rumah yang di nginep. puncak ya Oma ya? Iya. Wah, Ipi diajak nggak Oma? Kamu mau ikut nggak? Lah Pak Sopir sih pasti ikut lah Ikut ke ya, sana. Ikut dong. Ikut, pasti. Kita bertiga berangkat ke sana. Nanti Oke, kita oke. nginep di sana. Tapi nanti kita akan bawa-bawa barang-barang banyak nih. Di sana juga hawanya sejuk banget deh. Seru pokoknya. Oh. Oma, tapi yang di puncak itu sebenarnya siapa sih Oma? Masih bingung deh. Jadi gini, itu kan rumah peninggalan dari mertuanya Opa, mertuanya Oma, mertua Opa, mertuanya Oma. Nah, juga di sana masih ada kamar. Di sana rumahnya besar, kamarnya banyak banget. Nah, sekarang ini tuh Oma Peti yang disuruh urus rumah itu. Ya, Oma Peti adiknya Opa. Jadi mau berangkat kapan Oma? Ipi mau siapin apa tuh yang mau dibawa ya? Ya. Terus mau bawain masakan apa gitu kan? Nah, betul banget. Tadi tuh Oma udah catet nih pesanannya Oma Peti. Jadi nanti kita mau bawain masakan kesukaan Oma Peti. Tahu dong, lontong sayur ketupat lebaran, opor, jangan lupa. Pokoknya lontong sayur ketupat komplit, spesial lebaran komplit, plit. Nah, si Oma Peti tuh udah pesen tuh. Suruh bikinin Ipi yang bikin katanya. Oh, berarti nanti Pak Sopir yang belanjain ya? Iya, nah Oke. ini Oma udah catet. Oh. Nanti Pak Supir harus beli apa bisa lihat dari sini. Nanti Siap, pergi sama Ipi belanja. Tapi jangan lupa ya Oma, ntar uangnya digesek aja. Maksudnya transfer ke Pak Sopir gitu. Oh iya pasti, soalnya si Oma Peti kan jarang belanja keluar-keluar di puncak itu. Jauh ya Gitu. Oma ya. Ya Oma, Ipi Jauh. juga mau belanja ayam dan lain-lain ya. Ya, Terus bumbu-bumbu dapurnya kan masih lengkap ya. Ntar lontong aja Ipi bikin biar enak ya. Jadi tinggal beli daun pisang. Nanti Ipi juga mau catat apa saja yang mau dibeli. iya betul. Dicatat, pokoknya yang penting dicatat biar nggak ada yang ketinggalan. Nah Pak Supir jangan lupa beliin donat. Tapi Oke. belinya jangan cuma sedus doang, kurang. Belinya banyak kan berdus-dus. Soalnya Oma mau kasih tetangga-tetangga di sana, di puncak. Oke, siap Oma. Ya. Siap laksanakan. Oke deh. Yuk kita siap-siap ya. Wih, senangnya hatiku. Cide mau datang. Yang dikangenin tuh ada opor bikinan Ipi. Pasti sangat enak sekali. Dulu ya, rumah ini sangat rame. Tapi sekarang jadi sepi. Semuanya pada pergi keluar negeri. Ada yang menikah dengan bule. Tinggallah aku sendiri di sini dengan iem. Tapi puji Tuhan, aku senang karena aku tahu bahwa ada satu sahabat yang selalu setia menemaniku. Oma dan Opa, yuk kita nyanyi lagu Ada Satu Sobatku.
kita menari buat Tuhan sambil bernyanyi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Bahagianya kalau ketemu saudara tuh senang sekali. Oh ya, aku harus cek kamar Cide. Kan mau nginep, mau ganti spray dulu. Oh iya, nanti juga ada Pak Sopir. Siapin dia nginep di pavilion. Dan Ipik boleh tidur nanti sama Mbak Iem. Wah, paling penting sekarang aku harus undang tetangga-tetangga supaya kami bisa memuliakan Tuhan bersama-sama dan bersukacita bersama-sama. Kalau jam segini harusnya Cide udah nyampe nih kalau nggak macet. Wah, pasti bentar lagi Cide udah mau nyampe. Pak Bambang dan keluarga Bu Broto dan keluarga, terus tetangga depan Bu Betsy dan keluarga Bu Ivon dan keluarga, dan nantilah, takut tempatnya nggak muat. Yeay, nah itu dia Cide sudah datang. Senangnya hatiku. Wah, welcome Cide. Aduh,
Udah lama gak ketemu ya. Kangen banget. Puji Tuhan bisa sampai di sini. Gimana jalanan lancar? Puji Tuhan lancar. Pak Supir, gimana? Iya Oma, Lancar tadi kan? lancar jalanan, cuman agak tersendat di pasar Cisarua aja Oma. Cuman selebihnya lancar sih. Emang Eh. biasa di situ macet. Pak sopir mau bawa ini lagi ya, ada masakannya Ipi sama kopernya Oma, mau buat turun ya. Iya. Ini aku tinggal sini dulu Iya, ya. taruh sini aja dulu. Oke. Ya. Halo Oma Peti. Apa kabarnya? Kok Oma sekarang rambut putihnya nambah ya? Ya Ipi, Aduh. jangan diomongin. Emang sudah tua Oma Peti. Tapi Begitu rambut ya. Tapi rambut rambutnya itu putihnya apa ya, penuh cahaya kemuliaan bagus gitu juga ya rambut putihnya ya. Aduh ya kalau gitu. Ubannya Emang Ipi gitu. ini paling bisa nih Ipi nih. Asik Bagus nih. loh Oma Peti itu. Ipi sudah buatin itu apa, makanan kesukaan Oma Peti. Iya loh. Apa Ipi tuh? Ipi udah buatin Ih, aku suka sambal sekali. goreng pete spesial kesukaan Peti. Kesukaanku itu. Sama sambal sama Goreng. ayam goreng lengkuas. Wah. Opor nggak lupa kan opor sama Opor lontongnya. ada Iya. karena kita mau lebaran. Nah, itu Jadi yang opor aku kita tunggu-tunggu. bikin sama ketupat. Iya Ya kan Oma? betul. Ya, ya. Enak Pokoknya deh. udah disiapin sama Ipi. Sedep deh pokoknya. Asik tuh kalau udah itu semua sudah ada. Oma pasti nambah 5 kali. Mertua lewat. Gak bisa kan. Iya. Kalau Ipi yang masak enak. Oke kita masuk dulu ya. Yuk, Yuk, dan yuk, duduk yuk. yuk. Ini wah. Enak sekali ya rumah ini. Hawanya juga segar sekali. Menghadap gunung lagi. Gunungnya bagus banget. Wah, sejuk banget deh di sini. Ya udah. Cide istirahat dulu. Iya. Kamar Cide udah disiapin. Spray udah diganti. Semua sudah bersih. Pokoknya tinggal. Aduh, terima istirahat kasih loh aja. Peti sudah merepotkan. Cide. Iya. Cide juga udah bantu kamunya. Iya deh, oke. Kamarnya di sana yuk. Ya, Sama-sama kita istirahat dulu ya. Ya. Wah, kolam renangnya menghadap gunung. Keren sekali loh Pak Supir. Iya, buset luar biasa. Rumah Oma yang di Jakarta aja udah besar ya. Di sini lebih besar lagi. Ampun. Iya, kan saudara Opa itu ada 6 orang. Artinya kamarnya pasti banyak. Ngapain melamun aja? Aduh Ipi, kapan ya Pak sopir bisa punya rumah sebesar ini? Udah, kita tuh diberi kuasa untuk menikmati aja. Udah kita bersyukur aja. Oke deh. Bener juga ya. Yang penting kita mensyukuri aja apa yang terjadi sekarang ya. Yuk. Jalan-jalan ke kebun yuk. Yuk, lihat yuk. Cide. Enak ya selalu di sini ya. Sejuk Dingin. banget gitu Iya, hawanya. Kita duduk-duduk di sini. Aduh. Ngomong-ngomong, Sally dan Yance gimana kabarnya? Pernah ketemu nggak? Kemarin itu Tuhan melakukan mujizat yang dahsyat luar biasa atas hidup mereka. Wah, mujizat apa? Jadi pendengar aku kesaksiannya. Nah, nanti gini aja. Besok kita undang mereka datang. Ya Pet ya, boleh kan? Oh iya, sekalian juga, Cide, aku mau undang juga tetangga, Oh, teman-teman, sama baik. teman komsel, Oh iya. sama keluarga lah, beberapa temen. Boleh ya? Kita nanti masak lontong lah. Iya. Ibi yang bikin. Oma, Kita ternyata makan, Oma Mak. di sini. Oh iya. Ini iya. loh, Ipi nyariin Oma. Kenapa? Kenapa Ipi? Ya ampun. Oma, luar biasa deh rumah ini, bagus banget. Bagus ya. Iya, Pemandangannya juga bagus. keren banget Oma. Duh Iya. dingin juga.
Supir ini dari kemarin selalu bilang begitu. Emang di Iya. sini segar supir. Kamu senang ya? Aduh, hawa pegunungan deh. Sejuk, Ipi. enak sekali hawanya. Ipi ngomong-ngomong. Besok kan Oma sama Cide mau ngundang tetangga-tetangga sama saudara, juga teman-teman Komsel. Jadi biasa nih Ipi aturin lontong bikinan kamu yang paling mantep itu. Udahlah, pokoknya Ipi mah udah paling sip masakannya. Sip. Puji Undangnya Tuhan. banyak ya tamunya. 50 orang Ipi. Berapa? Puji Tuhan. Buat Bisa terkenal deh masakan Ipi. Aduh, Ipi emang hebat, luar biasa. Jempol buat Ipi. Iya, ngomong-ngomong Oma mau dibuatin bajigur nggak? Nah ini pas banget. Dari tadi tuh Oma mikir mau makan apa yang enak. Dingin-dingin gini gitu. enak yang Ya. bajigur salah satunya yang cocok, oke? Bagus, boleh. Oma mau deh. ya udah ntar Ipi buatin ya. Oke. Kalau buatan Oma? Ipi paling sip. Oke, Oke. Ipi, terima Yang penting kasih. jangan habis makan kejebur. Ya kan? Bajigur Oma. kecebur. Tapi maaf nih, Pak Sopir mau tanya, boleh nggak Oma? Nanya Nah. apa ya? Emang supir nih suka bertanya-tanya. Nanya apa sih? Nanya apa sih? Tanya kok dorong-dorongan nih Iya. gimana? Ya, Oma tentang warna kulit. Ya. Pakai ditanya-tanya warna kulit. Kok heran aku ya. Semua Semua. orang ya jadi tanya warna kulit ya? Iya. Kami adik-adik Opa ini itu memang kulitnya beda-beda dengan Cide kayak saya ini loh. Esotik kulitnya. Kalau Cide kulitnya tuh kayak Korea gitu ya kan, cantik kan? Nah, Tapi ada yang negro-negro itu oh, turunan ini. dari mana ya? Saya ada keturunan dari Arab, Ipi. Kepo sekali memang Ipi ini luar biasa Pantes ya rambutnya Oma. Ya. Itu ada berapa warna? Rambut lagi di komen Tuhan. Itu Tapi rambutnya kita- bagus loh, putih-putih Iya. ubannya tuh, lihat tuh. Tapi biar ubanan kulitnya coklat, kita dari berbagai ini, tapi kan Tuhan tetap cinta kita. Amin. Tuhan tuh cinta, Tuhan cinta segala, segala bangsa. bangsa. Betul. Hmm. Itu yang paling penting. Tuhan cinta semua bangsa. Amin. Ipi dan Pak Supir siap-siap juga ya nanti apa bajigurnya jangan lupa. Ya. Bajigur. Terus Jadi masakannya ingat tadi 50 orang. Pasti saya Siapin bikinnya tenaga. 75 dilebihin Oma. Tenang Ah. saja. Dan kita juga harus siapkan hati Betul. untuk apa? Memuji, menyembah Tuhan. Itu yang paling penting. Ya betul. Oke. Yuk. Yuk deh Semangat Kita ya. kita kembali lagi ya ke Ya. ruangan yuk. Yuk. Pet ini Sally dan Yance sudah datang, puji Tuhan. Ah, senang aku melihat kalian bisa bersama lagi, nanti cerita ya. Iya. Puji Tuhan, Tante Liu, Tante Peti, Iya. semua ini karena kemurahan Tuhan. Saya dan Sally belum dipertemukan sama tante-tante semua dan keluarga di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena Amin. kemurahan Tuhan. Bu Seli, Non Seli, Pak Yance, gimana kabarnya? Baik ya, sehat ya? Aduh, puji Tuhan ya. Ya, sesuatu yang sangat tidak kami bayangkan, yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Itu yang Tuhan kerjakan, itu yang Tuhan lakukan buat kami berdua, buat Yance maupun buat Sally. Terima kasih buat Tante Liu, terima kasih buat Tante Peti. Kita semua sama-sama bisa sukacita, bisa kumpul di tempat ini. Terima kasih Amin. undangannya Tante. Wow, luar biasa. Sungguh pemandangan yang luar biasa nih. Iya. Puji Tuhan ya, kita semua udah berkumpul. Kita akan masuk dalam Kita akan masuk dalam pujian, ya, Oma. pujian. Oke. Oke. Shalom Opa dan Oma, kita akan menyanyi buat Tuhan. Tuhan Yesus baik. Mari kita menari buat Tuhan. Woo!
kita bernyanyi buat Tuhan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mari kita mohon menari buat Tuhan, Oma dan Opa. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Menari lagi buat Tuhan, Oma dan Opa. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Ya, ya, ya. Sungguhlah hidupku tadi tebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang disayang, sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Dengan
kehilangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Tembus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kehilangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Shalom Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya percaya semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan diberkati dan berbahagia. Nah, tadi kita sudah lihat drama tentang Ipik, Pak Supir, serta Oma. Si Oma ya memakai momentum mudik lebaran ini untuk menjumpai adik iparnya yang mempunyai warna kulit berbeda. Dan hal ini menjadi topik yang menarik bagi pembicaraan yang menarik bagi Ipik dan Pak Supir. Kok bisa ya warna kulitnya berbeda? Menjadi isu yang menarik sekali. Tetapi perbedaan warna kulit ini ya di dalam keluarga ini tidak menjadi masalah karena mereka mempunyai kasih Allah. Kasih Allah itu mempererat atau menutupi setiap perbedaan-perbedaan yang ada di dalam keluarga ini. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang di luar sana ya? Perbedaan warna kulit ini seringkali menjadi sumber konflik bagi orang-orang ya, sumber perpecahan, sumber kebencian bagi orang-orang di luar Tuhan. Hal ini sungguh mengerikan. Kenapa? Karena iblis berusaha untuk menanamkan kebencian itu. Nah, Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita para lansia, para umas, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menghentikan tipu daya iblis. Kita harus perangi apa yang iblis tanamkan, apa yang menjadi tipu muslihat iblis, siasat iblis. Kita harus perangi ya Oma dan Opa yang dikasih Tuhan. Tetapi sebelumnya, yuk kita sama-sama, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, kita sama-sama akan berdoa ya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan hari ini kalau kami boleh berjumpa dengan Oma dan Opa. Kami boleh di dalam suasana Lebaran ini kami boleh
tetap beribadah, sungguh anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak Surgawi, sebentar kami akan belajar tentang diskriminasi, tentang rasisme, tentang apa yang iblis tanamkan, kebencian-kebencian yang iblis tanamkan. Bapak, kami akan buka hati kami untuk kami terima firman yang daripada Bapa. Setiap kekerasan hati kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kelembutan hati boleh terjadi pada kami dan kami boleh menerima firman Tuhan seutuhnya. Terima kasih Bapa Surgawi. Silakan berbicara kepada setiap kami melalui mulut bibir hamba-Mu ini. Kuduskan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, kita melihat gambar ini. Nah, kita lihat ya. Wanita ini mempunyai rasa was-was. Ini wajar ya. Kita juga ya Oma dan Opa, Bapak Ibu ya. Setiap kali kita melihat atau ada sekelompok orang atau seseorang yang mempunyai perbedaan, mungkin perbedaan warna kulit atau perbedaan dengan kita ya. Kita biasanya was-was ya. Ini wajar, ini bisa terjadi pada setiap orang ya. Saya juga ngalami hal sama. Ketika ada orang, saya mulai was-was. Waduh, ini kenapa ini? Ya, ini nanti ya ada was-was ya. Karena itu wajar, karena itu berbeda dari kita ya, berbeda dari kita. Itu terjadi pada setiap orang. Tetapi akan berbeda halnya bila kita buka hati, kita buka celah, kita buka hati untuk tipu daya iblis, untuk siasat iblis. Nah, ini akan menjadi berbeda sekali ya. Was-was itu akan menjadi ketakutan, ya, ketakutan akan menjadi kebencian. Ini yang terjadi karena ini yang iblis tanamkan dalam kehidupan manusia. Ya, nah Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, oleh karena itu hari ini kita mau belajar, yuk. Kita mau belajar ya, supaya kita jangan sampai terkecoh dengan tipu muslihat, dengan tipu daya iblis, siasat iblis. Jangan sampai terkecoh, ya. Jangan sampai kita buka hati. Ketika kita buka hati, maka was-was yang semestinya biasa aja, was-was ya, tetapi menjadi satu ketakutan yang berlebihan, menjadi satu fobia, ketakutan yang berlebihan dalam kehidupan kita, sehingga apa? Ketika ketakutan itu terjadi, lama-lama ketika dibuai akan terus menjadi kebencian. Nah, kita sadar semua, kita tahu firman Tuhan bahwa Allah tidak memberikan roh ketakutan. Oleh karena itu roh ketakutan itu jelas dari iblis ya Oma dan Opa ya. Roh ketakutan itu dari iblis. Allah tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang memberikan damai sejahtera, memberikan semangat dalam kehidupan kita. Itu yang Allah tanamkan dalam hidup kita. Yuk kita baca ya 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yuk kita lihat gambar ini ya. Tipu daya iblis. Bagaimana caranya iblis melancarkan tipu daya kepada kita, kepada umat manusia? Caranya bagaimana? Yuk kita lihat ya. Melalui apa? Iblis menanamkan kebencian. Kebencian demi kebencian iblis tanamkan. Melalui siapa? Iblis nggak bisa nanemin gitu aja. Tetapi ditabur melalui orang-orang di sekitar kita. Ya. Melalui siapa saja kebencian itu ditaburkan. Yuk kita lihat ya. Kebencian ini ditabur melalui siapa? Melalui siapa saja? Ya. Melalui siapa aja kita akan lihat ya. Melalui pola asuh ya. Melalui siapa lagi? Melalui trauma ya, trauma. Melalui budaya, melalui masyarakat, melalui agama. Itu yang iblis tanamkan. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya terjadi diskriminasi. Diskriminasi itu perasaan negatif terhadap orang lain yang mempunyai warna kulit berbeda, mempunyai ras suku berbeda, mempunyai body bentuk yang berbeda, melalui sesuatu yang berbeda dari kita.
itu diskriminasi, membeda-bedakan, tidak lagi adil tapi diskriminasi ya, memilah-milah ya. Itu yang terjadi akibat dari kebencian itu. Kemudian apalagi? Kemudian merasa lebih superior dari kelompok yang lain ya, warna kulit tertentu merasa superior, lebih superior dari warna kulit yang lain. Kemudian hal itu akan menimbulkan kebencian demi kebencian demi kebencian. Sehingga ketika kebencian itu terjadi, menimbulkan apa? Perpecahan, pertikaian, peperangan. Nah, Oma dan Opa, ini mengerikan sekali. Iblis berusaha untuk menanamkan ya, menembak pikiran kita dengan panah-panah api si jahat. Oleh karena itu kita harus waspada, kita harus sadar, dan kita harus kenakan ketopong keselamatan ya Oma dan Opa yang dikasih Tuhan. Ini cara kerja iblis. Nah, kita akan lihat sekarang ya Oma dan Opa ya, bagaimana iblis melancarkan tipu muslihatnya melalui siapa? Nggak bisa melalui yang lain, tapi juga melalui mulut-mulut orang-orang di sekitar kita. Contohnya, melalui pola asuh yang salah. Jangan keliru loh Oma dan Opa ya. Ini berbahaya sekali. Oleh karena itu kita hari ini bersyukur pada Tuhan kalau kita belajar tentang siasat iblis ini, sehingga kita tidak lakukan itu kepada anak cucu kita ya. Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, saya ingat ya, pola asuh yang salah ini terjadi juga pada orang tua saya, kepada saya ya. Orang tua selalu mengatakan jangan kumpul atau jangan ini dengan kelompok ini. Dan itu menimbulkan goresan dalam hati saya, menimbulkan goresan, menimbulkan luka. Oleh karena itu, ketika saya tahu hal ini, saya tidak menanamkan hal ini kepada anak saya. Stop, saya tidak tanamkan ya. Karena hal itu menimbulkan kebencian ya. Contohnya, jangan kumpul dengan ras ini karena dia itu menyebalkan, dia itu tukang tipu, dia itu dan ini dan sebagainya. Dan saya tidak tanamkan, saya stop dan saya tidak tanamkan kepada anak-anak saya. Nah, Oma dan Opa, kita belajar hari ini ya. Jangan sampai ketika kita mendapat pola asuh yang salah, jangan kita juga memberikan pola asuh yang salah itu kepada keturunan kita. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, Oma dan Opa mempunyai cucu, mempunyai anak. Saya percaya ya, ketika kita dengar firman Tuhan ini, kita juga mau stop. Kita tidak lakukan hal-hal yang salah lagi. Nah, pola asuh yang salah ya, menanamkan kebencian ya. Hati-hati loh dengan mulut kita, hati-hati ya. Mulut kita dapat dipakai menjadi agennya iblis untuk menanamkan kebencian ya. Kadang-kadang juga ketidakmengertian orang tua. Mungkin orang tua kita nggak ngerti ya. Orang tua kita tidak mengerti bahwa hal itu akan menyenangkan iblis. Orang tua kita nggak ngerti ya. Atau kurangnya pendidikan. Nah, ini bisa terjadi. Kemudian apalagi yang iblis bisa pakai? Tadi iblis bisa pakai pola asuh yang salah. Iblis juga bisa pakai trauma atau luka-luka masa lalu, trauma. Ini kita lihat gambar ini ya. Anak ini mungkin melihat sesuatu ya, sesuatu yang mengerikan dari kelompok orang tertentu ya, sehingga itu menjadi trauma dalam kehidupannya. Dan ini menimbulkan dia kebencian. Mungkin anak ini melihat ya, orang dari ras tertentu sedang membunuh pamannya atau membunuh kerabatnya. Dan ini menimbulkan luka dalam hidupnya. Dan ini tidak dapat dilupakan seumur hidupnya tanpa kesembuhan daripada Allah. Ini menimbulkan kebencian dalam hidup anak ini. Saya juga mengalami hal yang sama. Tahun 98, pada waktu itu saya masih sekolah ya. Pada waktu itu terjadi anarkis di jalanan ya. Dibakar-bakar, dirampok ya, pemerkosaan terjadi. Pokoknya tindakan anarkis, pelemparan batu, pemecahan kaca, pemecahan rumah, pengerusakan rumah itu terjadi. Dan saya melihat dengan mata saya sendiri orang dikejar-kejar dan dilempari batu begitu ya. Itu terjadi di depan mata saya, dan itu menimbulkan trauma
dalam hati saya ketika saya melihat orang berdemo ya, itu saya khawatir dan saya benci sekali, kesal dan benci sekali. Itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, jangan sampai hal ini dipakai oleh iblis ya. Kita tahu siasat iblis dan kita mau patahkan, kita mau hentikan siasat iblis ini. Kemudian apalagi yang bisa iblis pakai? Iblis bisa memakai doktrin-doktrin agama ya. Oh, ini saya gambarnya seperti di gereja. Tetapi tidak hanya agama tertentu. Ini bisa terjadi pada semua agama ya. Doktrin yang salah mengajarkan kebencian kepada etnis yang lain, mengajarkan kebencian kepada agama yang lain. Dan ini gak benar ya. Oma dan Opa, ini menimbulkan kebencian dan perpecahan di mana Tuhan juga gak suka. Yang Tuhan mau supaya kita mengejar perdamaian, kedamaian, hal yang dapat membangun, memberikan kasih. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi ketika doktrin agama ya mengajarkan, atau hamba Tuhan di gereja atau pemuka-pemuka agama mengajarkan hal-hal yang salah, hati-hati ya Oma dan Opa, kita harus tahu. Oh, ini salah, ini dipakai oleh iblis, ini siasat iblis. Kita harus tahu ya Oma dan Opa ya. Jadi iblis bisa pakai siapapun juga, agama apapun juga untuk menebarkan kebencian. Kemudian budaya juga bisa dipakai oleh iblis untuk menanamkan kebencian. Wow, kaget ya, kaget. Dan ini juga ada di Alkitab. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan ya. Kita lihat ini ya, gambar ini kita lihat. Perempuan Samaria ini kaget melihat ketika Tuhan Yesus meminta air untuk minum. Kaget dia. Apa yang dia katakan? Di Yohanes 4 ayat 9 mengatakan ya, masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria ya. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, ini satu budaya yang menimbulkan kebencian, tidak bergaul ya, menimbulkan kebencian ya, terjadi pada orang Yahudi kepada bangsa yang lain. Ini terjadi. Kemudian apa lagi? Masyarakat. Nah, ini hati-hati ya. Masyarakat juga dapat menanamkan kebencian, menanamkan fitnah ya, kabar hoax ya, hoax di media sosial ya, menyebarkan hoax sehingga ini menimbulkan kebencian bagi orang yang mungkin nggak tahu apa-apa, yang pikirannya cetek, yang nggak mau belajar firman, sehingga kebencian itu muncul dan itu dia mempercayai kebohongan-kebohongan yang iblis lancarkan. Nah, hati-hati ya Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan ya, kita hati-hati. Nah, sekarang Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, mana yang akan kita pilih ya? Kita mau pilih iblis yang mengajarkan kebencian, ketakutan, perpecahan ya, membeda-bedakan, diskriminasi, atau kita mau memilih kita mau menetapkan diri kita, aku nggak mau ya. Dan kita mau seperti Tuhan. Kita mau melakukan apa yang Tuhan ajarkan, yaitu kasih ya. Sementara Tuhan mengajarkan kasih, iblis mengajarkan kebencian. Sementara Tuhan mengajarkan damai sejahtera, iblis mengajarkan ketakutan, memberikan ketakutan. Sementara Tuhan mengajarkan persatuan, unity, iblis mengajarkan perpecahan, membeda-bedakan, mendiskriminasi orang. Ini yang iblis lakukan ya. Kita lihat firman Tuhan di 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan ya. Jadi roh ketakutan bukan berasal dari Allah, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Mana yang kita mau pilih? Mari Oma dan Opa, kita sama-sama komitmen. Kita sama-sama katakan, no iblis, no. Saya tidak mau buka celah untuk iblis. Saya tidak mau buka hati untuk iblis masuk. Amin, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan. Yuk sama-sama katakan, no. 3, 4, no. Ya,
Puji Tuhan ya. Sehingga kita harus perangi iblis. Ketika kita katakan no, berarti kita menghadapi peperangan dengan iblis ya, Oma dan Opa ya. Nah, dengan cara apa? Kita hentikan siasat iblis, hentikan apa yang iblis mulai tanamkan dalam hidup kita. Perangi ya, dengan apa? Pedang roh. Kalau tadi iblis lancarkan panah-panah api si jahat, panah-panah api si jahat, sekarang kita perangi dengan firman Tuhan. Perangi dengan apa? Pedang roh. Nah ya, segala diskriminasi, segala rasisme ya, yang membeda-bedakan warna kulit dikatakan rasisme. Kalau diskriminasi membeda-bedakan pada umumnya ya. Tidak adil, berlaku tidak adil, berlaku lebih superior. Ada kebencian, perpecahan, bahkan peperangan. Kita mau perangi hal ini. Apa yang iblis lancarkan. Roma 14 ayat 19 mengatakan ya, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Mengejar yang mendatangkan damai sejahtera. Jadi jangan mikirin berprasangka buruk yang mendatangkan ketakutan, mendatangkan kebencian. Tapi sebaliknya kita mau mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Sekarang bagaimana caranya? Supaya kita tidak melakukan apa yang menjadi siasat iblis. Kita tidak melakukan diskriminasi ya. Diskriminasi ini seperti penyakit ya, Oma dan Opa ya. Oleh karena itu kita mau katakan, Tuhan aku mau sembuh ya. Mau sembuh. Seperti apa yang tadi saya ceritakan, pola asuh yang salah itu orang tua saya, melalui mulut orang tua saya ditanamkan dalam hidup saya. Dan ini meracuni kehidupan saya. Oleh karena itu kita katakan, Tuhan aku mau sembuh ya, supaya kita tidak menjadi racun juga bagi orang-orang di sekitar kita dan orang-orang di bawah kita. Anak cucu kita nggak racuni, tetapi kita memberikan damai sejahtera bagi mereka. Kita minta kesembuhan dari Tuhan ya, supaya tidak diskriminasi, supaya kita menjadi sembuh. Langkah yang pertama, kita harus akui di hadapan Tuhan. Seperti saya, Tuhan, aku mengakui Tuhan, aku diskriminasi. Saya akui di hadapan Tuhan. Karena pola asuh yang salah yang saya terima dari orang tua saya itu meracuni pikiran saya. Dan saya menjadi orang yang diskriminasi. Meskipun saya ini orangnya diem ya. Mungkin gak banyak yang tahu. Tapi saya diskriminasi ya. Ih gitu ya. Nah itu ya Oma dan Opa ya, was-was yang berlebihan menjadi diskriminasi. Dan itu tapi saya akui di hadapan Tuhan ya. Saya akui di hadapan Tuhan ya. Ketika kita akui, Tuhan aku perlu disembuhkan. Aku perlu sembuh Tuhan. Aku gak mau diskriminasi. Karena ini tidak menjadi kehendak Tuhan. Dan ini menimbulkan perpecahan, Oma dan Opa. Kedua, langkah kedua, yang pertama akui, kedua minta ampun. Nah, Oma dan Opa, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni Tuhan, kalau selama ini aku berlaku diskriminasi, bahkan mungkin mengajarkan kepada anak cucu kita diskriminasi ya, mengajarkan kepada orang-orang di sekitar kita untuk menjadi diskriminasi. Minta ampun di hadapan Tuhan ya, minta ampun. Yang pertama tadi mengakui, yang kedua minta ampun. Mungkin kitanya diskriminasi dan kita sudah menularkan pada orang lain. Yang ketiga, kita isi dengan firman Tuhan. Kita nggak cuman mengakui dan minta ampun, tetapi yang lebih lagi adalah kita mengisi dengan firman Tuhan. Supaya kita menjadi sembuh. Supaya kita menjadi sembuh, kita harus isi dengan firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang mana? Yang mana? Yuk kita sama-sama belajar ya. Firman Tuhan mengatakan ya, bahwa Tuhan itu memberikan perintah untuk kita mengasihi sesama manusia. Yuk kita buka ya di Lukas 10 ya. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kita baca Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan minta supaya kita mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri.
Kemudian orang-orang itu bertanya kepada Tuhan, siapakah di antara ketiga orang ini, Tuhan bertanya ya, siapakah di antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia? Karena orang-orang itu bertanya, siapakah sesama manusia itu? Nah, Tuhan menjawab, ya, orang yang jatuh, ada orang yang jatuh ke tangan penyamun. Nah, ada 3 orang yang mencoba untuk menolong. Ada 3 orang yang lewat ya. Yang pertama seorang imam ya. Ya, kemudian siapa lagi yang lewat ya? Kita lihat ya. Kemudian yang terakhir, yang pertama ada 3 orang. Pertama, kedua, ketiga ini orang Samaria yang murah hati ya. Dia lewat dan dia melihat ada orang yang dirampok, terluka, semuanya habis-habisan, dan orang Samaria yang murah hati ini menolong ya. Orang ini murah hati dan mengasihi sesama. Ini yang Tuhan maksudkan ya. Yang Tuhan maksudkan mengasihi sesama manusia, nggak pandang bulu ya. Mungkin yang tadi yang dirampok itu orang dari Yerusalem, berjalan dari Yerusalem menuju ke tempat yang lain. Orang Samaria ini nggak pandang bulu siapa itu, orang miskin, orang kaya, nggak pandang bulu. Tetapi dia mengasihi, dia mau tolong ya. Mengasihi sesama manusia. Ini perintah Tuhan. Perintah Tuhan juga ada di Yohanes 13 ayat 34 ya. Aku memberikan perintah baru kepadamu supaya saling mengasihi. Sama seperti Tuhan mengasihi kita. Demikian pula kamu harus saling mengasihi ya. Nah, mengasihi tidak memandang latar belakang. Siapa orang itu, dari budaya mana, dari warna kulit apa. Tetapi mengasihi sesama manusia, kita nggak pandang dia ya. Kemudian yang kedua, yang pertama belajar firman, kita harus saling mengasihi. Yang kedua kita isi dengan firman apa lagi? Firman Tuhan yang harus kita masukkan dalam hidup kita. Semua orang itu setara di hadapan Allah. Setara itu sama, derajatnya sama ya di hadapan Allah. Di Galatia 3 ayat 28 jelas firman Tuhan mengatakan ya, tidak lagi Yahudi, tidak lagi membedakan antara Yahudi dan Yunani, atau orang hamba atau orang merdeka, atau laki-laki atau perempuan, nggak dibedakan. Semuanya setara di hadapan Tuhan. Tuhan pada waktu kelahiran Tuhan juga menerima gembala yang low class ya, yang orang Yahudi. Tapi Tuhan juga menerima orang Majus ya, orang yang high class, berpendidikan, bahkan bukan Yahudi, non Yahudi, dari Media Persia ya, itu Tuhan menerima ya. Nah, ini kita juga harus belajar firman Tuhan ya, setara di hadapan Tuhan, karena mereka itu adalah orang-orang yang setara di hadapan Tuhan. Di Yakobus kita lihat ya, Yakobus 2 ayat 8 sampai 9. Jika kamu memandang muka, jika kamu beda-bedain, kamu itu berdosa. Nah, ya, jadi jangan suka beda-bedain orang, itu berdosa. Kemudian setara juga artinya apa? Kita ini sama loh, keturunan Adam ya, sama keturunan satu orang, yaitu keturunan Adam. Di Kisah Rasul 10 ayat 34-35 jelas-jelas menegaskan ya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang ya. Jadi Roh Kudus dicurahkan kepada semua manusia, tidak dibeda-bedakan. Oh, aku hanya mencurahkan pada orang Yahudi saja, tetapi non-Yahudi juga menerima Roh Kudus. Artinya Tuhan memandang semua manusia itu setara, sama, memandang sama, setara ya, tidak membeda-bedakan. Oleh karena itu, jangan pernah kita beda-bedakan orang. Cari perdamaian ya, kejarlah perdamaian di Roma 14 ayat 19 ya, untuk mendatangkan damai sejahtera yang berguna untuk saling membangun. Jangan membeda-bedakan, jangan diskriminasi, karena itu akan menimbulkan kebencian, perpecahan, bahkan peperangan. Kemudian apalagi? Tadi yang pertama mengasihi sesama, yang kedua setara, yang ketiga karena kita ini segambar dan serupa Allah ya. Loh, kita kalau mau diskriminasi orang itu juga segambar dan serupa Allah ya. Nah, kita lihat ini ya, kita lihat
segambar dan serupa Allah, ya. Meskipun kulitnya ada satu yang hitam, ada satu yang kuning, ada satu yang sawo matang, ada satu yang putih, ya. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan, ya, manusia diciptakan segambar dan serupa Allah. Di Kejadian 1 ayat 27, ya, segambar dan serupa Allah. Dan di Kejadian 1 ayat 31 mengatakan bahwa semua ciptaan Tuhan itu, manusia itu diciptakan sungguh amat baik, ya. Katakan sama-sama, sungguh amat baik. Jadi ketika kita melihat orang lain yang mungkin berbeda kulitnya, ya, Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Loh kita kok mau beda-bedain? Tuhan aja mengatakan sungguh amat baik loh. Ya, seharusnya kita anak-anak Tuhan, kita juga mengatakan hal yang sama. Sungguh amat baik, ya. Oleh karena itu firman Tuhan kita harus lakukan seperti firman Tuhan, ya. Firman Tuhan di Yesaya 43 ayat 4 juga mengatakan engkau berharga dan mulia, ya. Yang diciptakan Tuhan itu berharga dan mulia. Loh, kita kok mau benci, kita kok mau beda-bedain. Ketika kita membeda-bedakan, ketika kita membenci orang, berarti kita membenci ciptaan Allah loh, Oma dan Opa, ya. Oleh karena itu, kita harus sadari bahwa kita ini setara dan segambar dan serupa Allah. Nah, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, kemudian apalagi alasannya? Mengapa kita nggak boleh diskriminasi? Karena kita semua ini manusia berdosa, sama manusia berdosa yang butuh pengampunan dari Tuhan. Dan Tuhan itu mati di kayu salib tidak hanya untuk sekelompok orang loh, tidak hanya untuk orang Yahudi. Tuhan nggak pernah beda-bedain. Tuhan mati di kayu salib, penebusan, ya, mati di kayu salib untuk semua orang, Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu kita juga mau mengerti, kita mau belajar, kita nggak beda-bedain orang, ya, Oma dan Opa, ya. Kita, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk semua orang. Jangan pernah beri tempat untuk rasisme dan ujaran kebencian. Jangan pernah beri tempat, jangan pernah buka hati untuk rasisme, untuk diskriminasi, untuk ujaran kebencian. Kita katakan no, 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 no. Jadi alasan mengapa kita tidak boleh diskriminasi, karena kita mau mengikuti perintah Tuhan, ya, mengasihi sesama. Karena semua manusia itu setara di hadapan Tuhan. Kemudian manusia itu segambar, kita ini segambar dan serupa Allah. Semua manusia berdosa dan semuanya butuh keselamatan. Dan Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk semua manusia. Oleh karena itu kita perlu akui di hadapan Tuhan supaya kita sembuh. Kita perlu minta ampun dan kita perlu isi firman Tuhan supaya kita menjadi sembuh. Oke, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, firman Tuhan sudah dibagikan. Sekarang mana yang Oma dan Opa, Bapak Ibu mau pilih? Mau pilih siasat iblis untuk tetap diskriminasi, ya, membeda-bedakan? Nggak boleh, ya, nggak mau sama kumpul sama orang ini, nggak mau duduk sama dia. Dia itu hitam, saya putih, saya itu high class, saya itu lebih superior, saya ini duduknya di depan. Buana saya minta kursi VVIP di depan, yang itu biar di belakang aja, itu kulitnya hitam. No. Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, kita mau sembuh. Kita tidak membeda-bedakan orang, ya. Kita tidak merasa lebih superior, tapi kita sama di hadapan Tuhan, ya. Puji Tuhan, ya, saya tidak perpanjang, tetapi kita akan sama-sama berdoa. Kita mau akui di hadapan Tuhan, kita minta ampun, dan kita isi hidup kita dengan firman Tuhan. Ya, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, tirukan saya berdoa. Tuhan Yesus, saat ini aku mengakui bahwa aku sudah diskriminasi. Aku minta ampun Tuhan. Aku mau belajar firman Tuhan untuk lebih mengasihi sesama, untuk bahwa manusia itu setara, ya, tidak ada beda-bedanya. Aku mau belajar firman Tuhan boleh terjadi dalam hidupku supaya aku sembuh dan aku tidak menularkan kebencian,
Aku tidak menularkan siasat iblis ini pada orang lain, tapi mulutku dipakai untuk menjadi agennya Tuhan, agen perdamaian. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih Bapak Surgawi, saat ini kami katakan, kami tolak setiap siasat iblis di dalam nama Yesus. Dengar engkau iblis, kami tolak setiap siasatmu yang kau lancarkan pada manusia-manusia semua orang. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami katakan bahwa kami adalah agennya Tuhan, agen perdamaian. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Terima kasih, hanya di dalam namamu kami sudah mendengarkan firman dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi agennya Tuhan. Hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Shalom Mama Opa. Diberkati hari ini dengan pujian penyembahan hari ini. Saya percaya Oma Opa di rumah pasti penuh sukacita. Nah, dari kami di tempat ini kami juga merasakan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Nah, kalau Oma dan Opa masih mau menyaksikan seperti ini, nah minggu depan jangan lupa tetap ikuti ibadah UMAS dari rumah masing-masing. Jangan lupa ya, minggu depan tonton lagi dan saksikan setiap hari, setiap waktu. Kita akan mendapatkan hal-hal yang baru, yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala. Oma Opa, kita sudah di ujung acara kita, di ujung ibadah kita. Mari sama-sama satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah yang luar biasa, buat ibadah yang Tuhan urapi ya Tuhan. Drama yang sudah Tuhan Yesus kami lakukan bersama-sama, Pan Oma Opa bersama-sama menyaksikan. Doa kami ya Tuhan, apa yang kami kerjakan dan lakukan ini ya Tuhan, sungguh semua berdampak bagi Oma Opa, berdampak bagi jiwa-jiwa, berdampak buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Doa kami jamah mereka, lawat mereka ya Tuhan. Buat mereka ya Tuhan mengalami sukacita, mengalami damai yang daripada Tuhan. Siapapun ya Tuhan, kami berdoa jamahan Tuhan ada pada setiap mereka. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang alami pergumulan persoalan dapat jawaban dan jalan keluar yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami mau angkat tangan kami. Kami berdoa buat gembala sidang kami, gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Notoro Harjo, bersama istri terkasih Ibu Hermin ya Tuhan. Kami terus mendoakan hamba-Mu ini Tuhan, kuatkan dan teguhkan. Berikan senantiasa perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna, kesehatan yang terbaik ya Tuhan, dan percayakan hal-hal yang luar biasa atas hamba-Mu bersama tim pelayanan yang ada ya Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Begitu juga kami mengangkat tangan kami buat gembala rayon kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Kiki Haryadi ya Tuhan, bersama Ibu Mervina ya Tuhan. Ora paya sandaya relapa, kami terus memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Kami terus menopang hamba-Mu di dalam doa. Kuatkan dan teguhkan dalam pelayanannya ya Tuhan Yesus sebagai gembala rayon 1D. Bahkan Tuhan Kau percayakan ya Tuhan hal-hal yang baru, hal-hal yang luar biasa buat kegerakan penuaian yang besar di rayon 1D. Terima kasih Bapak, berkati ya Tuhan Yesus seluruh ya Tuhan hamba-hamba-Mu di rayon ini ya Tuhan. Biar kami sama-sama dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini juga kami angkat tangan ya Tuhan Yesus untuk gembala UMAS di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa, kami mengangkat tangan kami buat Bu Hana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kepercayaan Tuhan berikan ya Tuhan untuk memimpin UMAS, untuk mengembalakan UMAS. Doa kami ya Tuhan, kuatkan, teguhkan hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Berikan senantiasa ya Tuhan Yesus, oh Tuhan, pengertian-pengertian yang baru, inovasi-inovasi yang baru untuk
membawa umat ya Tuhan semakin dekat dengan Tuhan. Umat semakin mengasihi Tuhan. Umat semakin mengalami cinta yang semula daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan juga akan mempersiapkan hamba-Mu lebih lagi untuk membawa umat ini Tuhan bergerak ya Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa di era Pentakosta ketiga ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Dan saat yang sama Tuhan, saat ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih buat bangsa yang Tuhan pelihara. Terima kasih buat bangsa yang Tuhan berkati ya Tuhan. Kami lepaskan damai sejahtera atas Indonesia. Kami lepaskan shalom atas Indonesia. Seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami diberkati Tuhan, dipakai Tuhan. Bahkan Roh Kudus memimpin mereka untuk membawa bangsa ini masuk ke dalam Tuhan Yesus rencana Tuhan yang dahsyat, yaitu penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir ya Tuhan. Bahkan kami berdoa kemajuan demi kemajuan terjadi atas bangsa ini. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari yang tertinggi hingga sampai yang terendah ya Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan mempunyai roh takut akan Tuhan, dan bangsa ini menjadi bangsa yang maju, berdaulat, adil dan makmur di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Sebelum kami terima berkat ya Tuhan, kami sama-sama menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan menerima doa berkat. Kita akan angkat kedua tangan kita. Kita akan buka hati kita untuk kita terima berkat yang daripada Bapa. Biarlah berkat kasih karunia yang daripada Bapa turun melimpah atas kehidupan kami semua. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, bahkan berkat kekuatan untuk berjalan di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Berkat kekuatan untuk menolak setiap siasat iblis boleh terjadi dalam kehidupan kami. Berkat kekuatan untuk tidak menjadi diskriminasi, untuk tidak menjadi rasis terjadi dalam kehidupan kami. Mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang diberkati dan percaya Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu Senin depan.